ingin shifter kamu seperti ini, tonton videonya sampai habis. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Ini manimu. Apa itu sih, Bi? Iya, ajaib menjadi kecil. Ajaib jadi kecil. Terus besar. Kok bisa Maju, sih? maju. Maju. Udah, sini. Pertama kita harus melepas tutup shifter menggunakan obeng plus ukuran kecil. Nggak harus dengan cara seperti ini ya. Kalian lakukan dengan cara yang wajar-wajar saja untuk melepas shifter ini. Kemudian kita buka juga bagian transparannya, tutup transparan. Terlihat di sini tutup megannya terlihat sangat kuning, ya emang karena umurnya udah tua sekitar kurang lebih 5 tahunan. Kita lepas dengan tujuan agar nggak rusak nanti pada proses selanjutnya, yaitu saat proses pengecatan. Sekarang kita cari kunci L untuk melonggarkan holder shifter. Shifter ini akan kita turunkan ke bawah ya, biar mempermudah saat nanti pengerjaannya. Tapi langkah ini bukan bagian dari proses, hanya saja langkah ini dibutuhkan untuk pengambilan gambar nanti, biar kalian lebih jelas saat menonton video ini. Jadi kalian nggak perlu ya menirukan langkah ini untuk mencari kunci L, apalagi menurunkan shifternya. Sekali lagi, karena ini hanya kebutuhan proses pembuatan video saja. Kemudian nanti setelah ini kita turunkan, langkah yang kedua dari proses ini adalah membersihkan shifter ini dari kotoran menggunakan sikat gigi agar tahap ketiga atau tahap pengecatan lebih sempurna. Atau menggunakan kuas mungkin juga bisa, menggunakan sabun mungkin lebih baik dengan air agar hasilnya lebih sempurna. Ini hanya simulasi aja ya, begini mungkin cukup lah. Kemudian alat selanjutnya yang kita butuhkan selain sikat gigi adalah isolasi kertas. Jangan lebar 1 in atau lebih lebar akan lebih baik. Kenapa isolasi kertas? Karena biasanya isolasi kertas mudah merekat dan tidak meninggalkan bekas saat kita lepas nanti. Kalau ada pertanyaan kenapa kita harus mengisolasi kertas, karena langkah selanjutnya kita akan mengecat bagian dalam shifter dengan warna putih, dan fungsi dari isolasi kertas ini akan aku jelaskan karena sebagian dari kita mungkin belum semua pada tahu, adalah untuk menutup bagian-bagian mana yang tidak atau jangan sampai terkena cipratan cat. Dan karena cat yang akan kita gunakan nanti adalah cat semprot. Ini dia catnya, cat putih basic. Kocok dulu ya sebelum kita semprotkan ke permukaan shifter. Setelah mengecat bagian dalam shifter, kemudian kita mengecat juga tutup bagian dalam shifter. Perlu aku sampaikan, mungkin kita tidak perlu menggunakan isolasi seandainya pengecatan nanti menggunakan cat dengan cara dikuas. Ini alasan kenapa kita harus melepas tutup daripada bagian shifter, tutup transparannya tadi ya. Ini mika transparannya yang akan kita pasang menunggu cat kering. Setelah pengecatan kering dan kita pasang mika, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu memberi cahaya ke dalam shifter dengan cara menambahkan lampu LED 3 watt atau 1 watt yang bisa kita beli di toko-toko elektronik terdekat ya. Tidak dengan cara seperti ini. Konsentrasi ya. Dan kebetulan ukuran lampu LED diameternya pas kalau saat nanti kita pasang di tutup
daripada shifter ini. Tepat di tengah ada lubang yang seukuran dengan ukuran lampu LED. Nah, benar-benar sangat pas sekali sehingga kita tidak perlu menggunakan lem atau perekat yang lain untuk menempelkan lampu ini ke tutup daripada shifter. Dan konsentrasi lagi, kita ambil kabel, kita pasang kabel ini ke kaki-kaki LED. Karena kabel kanan kirinya satu warna, yang penting terpasang antara kanan dan kiri ke kaki LED. Kembali konsentrasi untuk menyambung. Iya. Agar LED bisa lebih masuk, kita bengkokkan aja kaki-kaki LED kanan kiri ke depan. Pakai kuku juga bisa ya, cukup. Pemasangannya cukup praktis, tinggal kita tekan dan pasti terkunci. Masuk ke tahap power supply, kita akan memanfaatkan lampu warning ini sebagai sumber tegangan daripada lampu yang akan kita pasang nanti. Caranya cukup mudah, tinggal buka aja dulu. Nanti akan kita lihat di dalamnya. Dan terdapat baterai yang bisa kita isi ulang, kita recharge. Dan harganya pun sangat terjangkau ya alat ini. Kalau di online harga sekitar 10 ribuan saat video ini dibuat, dan di offline harga kisaran antara 15 sampai 30 ribuan. Nah, dari sini kita akan memanfaatkannya sebagai sumber arus dan sebagai saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu shifter kita nanti. Untuk casing kita tidak bisa memanfaatkannya begitu saja, kita harus membuat sedikit lubang untuk jalan kabel keluar yang akan terhubung dari lampu LED shifter ke PCB atau ke baterai dari lampu ini. Kita akan memberikan lubangnya di sini, di sebelah dekat saklar, dekat tombol push on off gitu ya, untuk memudahkannya nanti. Dekat lubang ini di sebelah sini ya, menggunakan solder atau mungkin alat lain juga bisa yang kamu punya masing-masing. Besar kecilnya lubang tergantung kabel yang akan kita gunakan nanti ya. Kalau kabel yang saya gunakan dengan lubang segini mungkin cukup. Akan kita pasang kabel LED ke PCB ini. Kita coba dulu lampunya apa nyala. Akan coba kita hubungkan kabel dari kaki lampu LED langsung ke kaki positif baterai. Lalu kabel yang lain akan kita coba hubungkan ke kaki lampu LED yang sedang menyala sampai lampu 1 watt yang terpasang di kabel berhasil ikut menyala. Seandainya tidak juga menyala, kita bisa membalikkan kabel yang kanan ke kiri, kiri ke kanan dengan cara yang sama seperti tadi ya, sampai lampu 1 watt benar-benar bisa menyala. Kita coba yang ini. Wih, keren, ini dia akhirnya menyala juga. Coba lagi ya. Ya positif, berarti di kaki ini tinggal kita urutkan agar kabel tidak terpasang di atas dan di bawah. Kita cari jalur yang satu muka, yaitu di bawah bagian IC. Langsung kita pasang saja ya kabel yang plus, bisa dengan cara disolder atau dengan digoyang aja seperti ini, dan hasilnya tersambung. Kemudian kabel yang satunya juga kita cari di jalur bawah, atau kita langsung cari di kaki IC. Kita urutkan
matikan aja dulu lampunya biar nggak silau. Kita urutkan di sini, kita pasang di sini. Kita temukan di kaki nomor 2 IC. Sama dengan cara yang tadi, tinggal kita solder atau kita goyang seperti ini. Setelah kedua kabel terpasang, kita coba apakah lampu bisa menyala. Berhasil. Sekarang tinggal kita rapikan ya, atau kita aplikasikan ke shifter. Konsentrasi lagi. Pemasangannya tinggal kita tekan ya. Tanpa harus menambahkan lem ataupun double tape atau yang lainnya. Tahap selanjutnya adalah memberi warna pada petunjuk posisi dengan menggunakan mika berwarna, boleh merah, boleh hijau, boleh biru, sesuai selera ya. Mika ini bisa kita cari atau kita beli di toko-toko alat tulis. Caranya tinggal tonton aja. Let's check it out. Terima kasih dan semoga bermanfaat.